Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin presentasi tentang pengaruh media sosial Instagram terhadap partisipasi politik generasi muda dalam pemilu Pilpres 2024 di Indonesia dengan anggota kelompok yaitu Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Yang pertama itu abstrak, pemilu demokrasi yang dilaksanakan secara luber jurdil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peran influencer dalam Pilpres 2024 merupakan fenomena yang tak terhindarkan dalam konteks politik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa selebriti dan influencer di media sosial atau Instagram memiliki dampak besar dalam mempengaruhi pandangan publik. Selanjutnya, latar belakang peningkatan penggunaan Instagram oleh generasi muda sebagai platform utama untuk mendapatkan suara dalam pemilu seperti Pilpres 2024. Media sosial telah menjadi salah satu sumber informasi utama bagi generasi muda dalam memahami isu-isu politik. Influencer dan aktivitas politik media sosial dapat memainkan peran penting dalam pengaruh opini dan perilaku generasi muda. Dengan demikian, latar belakang pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik generasi muda sosial, karakteristik generasi muda, dan peran media sosial dalam politik. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, apa pengaruh media sosial Instagram? Yang kedua, bagaimana bentuk keterlibatan selebriti dan influencer pada media sosial Instagram? Yang ketiga, apa dampak dari selebriti, influencer, dan generasi muda dalam partisipasi pemilihan politik? Yang keempat, apa yang menyebabkan generasi muda terpengaruh pemilu lewat media sosial Instagram? Yang kelima, bagaimana tips menjadi pemilihan cerdas pada generasi muda? Dari rumusan masalah ini, nanti yang akan kita bahas. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh dari media sosial Instagram. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk keterlibatan selebriti dan influencer pada media sosial Instagram. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak dari selebriti, influencer, dan generasi muda dalam partisipasi pemilihan politik. Yang keempat, untuk mengetahui penyebab generasi muda terpengaruh pemilu lewat media sosial Instagram. Yang kelima, untuk mengetahui tips menjadi pemilihan cerdas pada generasi muda. Jadi tujuan ini membantu kita untuk mengetahui tentang penelitian tersebut. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi politik, khususnya mengenai peran media sosial, terutama Instagram, dalam memengaruhi perilaku politik generasi muda. Menambah wawasan dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai hubungan antara media sosial, influencer, dan partisipasi politik masyarakat di era digital, menjadi dasar teoritis bagi analisis pengaruh media sosial terhadap perilaku pemilih, serta strategis komunikasi politik yang efektif di kalangan generasi muda. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu. Dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun strategi sosialisasi politik dan pendidikan pemilih yang lebih menarik serta relevan bagi generasi muda melalui media sosial. Bagi partai politik dan kandidat, memberikan pemahaman mengenai pentingnya strategi digital marketing, politik, dan kolaborasi dan influencer untuk menjangkau pemilih muda secara etis dan efektif. Bagi generasi muda, mendorong kesadaran politik serta kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi di media sosial agar dapat menjadi pemilih yang cerdas, rasional, dan bertanggung jawab dalam setiap pemilu. Manfaat yang ketiga yaitu manfaat sosial, membantu membangun budaya politik yang sehat, terbuka, dan partisipatif di kalangan masyarakat digital, mendorong literasi digital dan politik agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan, hoaks, ajuran kebencian, atau propaganda politik,
menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan kesadaran akan pentingnya peran aktif generasi muda dalam menentukan arah masa depan bagi bangsa melalui pemilu. Selanjutnya ada landasan teori. Penelitiannya menggunakan landasan teori dari pendekatan perilaku atau disebut sebagai behavioral approach. Menurut David Edson, pada tahun 1953, pendekatan perilaku menekankan pada analisis empiris terhadap perilaku nyata manusia dalam sistem politik. Menurutnya, pendekatan perilaku melihat politik sebagai pola perilaku yang bisa diukur dan dianalisis secara sistematis. Objek penelitian. Yang pertama, objek 1, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek kedua, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi secara alamiah tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Objek yang ketiga, sesuai judul makalah ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh media sosial Instagram terhadap partisipasi politik generasi muda dalam pemilu Pilpres di Indonesia tahun 2024. Objek yang 4, penelitian ini diperoleh dari resmi KPU, berita, dan situs media massa online seperti RRI, PIPA, Kuparan yang memuat informasi seputar judul makalah ini. Selanjutnya ada metode kualitatif. Metode makalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif, di mana data yang diperoleh dikumpulkan dan diwujudkan secara langsung dalam bentuk deskriptif atau gambaran tentang suasana keadaan objek secara menyeluruh apa adanya berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang atau perilaku yang diamati. Masuk ke pembahasan. Partisipasi aktif masyarakat, khususnya generasi muda, dalam pemilu menjadi salah satu kunci penting terlaksananya demokrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pasal 1 Ayat 1, yang berbunyi, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan, yang berusia 16-30 tahun. Menurut A.A. Oka Mahendra, perilaku pemilih adalah tindakan seseorang yang ikut serta dalam memilih orang, partai politik, atau isu publik tertentu. Berdasarkan DPT dari KPU, total pemilih pada pemilu tahun 2024 mencapai 204.807.222 yang terdiri dari 102.218.503 laki-laki dan 102.588.719 perempuan, yang meliputi generasi milenial mencapai 68.822.3,6% dan generasi Z yang kelahiran tahun 1997 sampai 2006 mencapai 46.800.161 atau 22,85%. Kita masuk ke media sosial Instagram dan keterlibatan selebriti serta influencer pada partisipasi politik. Menurut Kaplan dan Hanlon, Instagram merupakan bagian dari kelompok aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pembuatan konten yang dibuat oleh pengguna atau user-generated content. Pemilu 2024 menunjukkan bahwa kampanye politik telah mengalami pergeseran besar dari pendekatan konvensional ke pendekatan digital. Contoh keterlibatannya yaitu 1. Pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka menggunakan strategi digital yang agresif untuk merekrut dukungan muda. Mereka berkolaborasi dengan selebriti dan influencer populer seperti pada platform Instagram, beberapa di antaranya yakni Raffi Ahmad, Verrell Bramasta, Baim Wong, dan lain-lain. Sedangkan dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mengaku sengaja melibatkan Tori
Halilintar sebagai influencer untuk meraih dukungan dari Gen Z di Pilpres 2024. Sedangkan dari pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, influencer yang ikut andil seperti Fadil Jaidi, Vicky Shu, Rhoma Irama, dan lain-lain. Influencer dalam kampanye elektoral. Yang pertama, jangkauan audiens yang luas. Yang kedua, kemampuan edukatif. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran politik. Yang keempat, kredibilitas dan kedekatan. Yang kelima, penyampaian yang mudah dipahami. Yang keenam, fleksibilitas akses audiens. Usia generasi muda saat ini cenderung lekat dengan ponsel. Mereka akan dengan mudah mengakses berbagai informasi terkait isu-isu yang sedang diperbincangkan. Hal ini mengindikasikan peran influencer cukup penting bagi kampanye para capres dan cawapres di Pilpres 2024 dalam membentuk opini dan mendorong partisipasi pemilih muda untuk turut serta dalam proses demokrasi. Masuk ke slide selanjutnya, ada penyebab generasi muda mudah terpengaruh dalam pemilu lewat medsos Instagram. Faktor eksternal juga dapat mempengaruhi atau menarik minat seseorang dalam menggunakan media sosial. Faktor-faktor eksternal ini mencakup interaktivitas, portabilitas, kemudahan berbagi, dan lain-lain. Faktor-faktor ini seringkali membuat seseorang lebih tertarik menggunakan media sosial dibandingkan faktor internal, karena berbagai perspektif dan kegunaan menarik yang ditawarkan oleh media sosial dapat menciptakan permintaan. Media sosial memudahkan kita untuk mencari informasi mengenai latar belakang calon pemimpin. Kemudahan akses ini menjadi daya tarik tersendiri sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan usaha lebih dalam mencari informasi. Generasi muda juga aktif di platform media sosial seperti Instagram untuk mencari informasi lainnya. Selain itu, fitur berbagi informasi memungkinkan penyebaran fakta mengenai kandidat pemilu tahun 2024 menjadi lebih mudah dan jelas. Selanjutnya ada dampak selebriti dan influencer pada media sosial di Instagram. Pemerintah Indonesia mengakui manfaat influencer sebagai sebuah industri pada tahun 2017 dengan mengeluarkan anggaran khusus untuk menggunakan jasa mereka di media sosial. Sejak saat itu, pemerintah telah menghabiskan lebih dari 90,45 miliar untuk melibatkan influencer dalam berbagai kegiatan. Politisi dan pembuat kebijakan sering menggunakan influencer sebagai model kampanye untuk membujuk publik. Dalam era digital, peran influencer di media sosial telah meluas ke ranah politik, termasuk pemilihan presiden. Media sosial kini menjadi salah satu utama bagi aktor politik untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Dengan influencer memainkan peran strategis dalam membentuk opini publik, influencer tidak hanya menyampaikan informasi terhadap kandidat dan kampanye, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan antara politisi dan pemilih, membantu membangun citra positif dan memobilisasi dukungan. Selanjutnya ada cara tips menjadi pemilih cerdas. Yang pertama, pastikan kalian terdaftar menjadi pemilih tetap. Yang kedua, cari tahu informasi dan rekam jejak para kandidat. Yang ketiga, cari tahu syarat sebagai pemilih. Yang keempat, aktif mengikuti perkembangan informasi soal pemilih. Eh, yang keempat, aktif mengikuti perkembangan informasi soal pemilu. Yang kelima ini adalah poin penting dari tips menjadi pemilih cerdas, yaitu jangan golput. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu penutup. Penutup itu ada bagian kesimpulan. Nah, dari kesimpulan yang tadi dari bahas materinya, dapat disimpulkan media sosial merupakan wadah interaksi daring untuk memudahkan komunikasi antar manusia, seperti aplikasi Instagram merupakan salah satu aplikasi media sosial yang banyak digunakan di Indonesia. Sehingga salah satu platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Instagram untuk berbagai kebutuhan diantaranya sebagai alat kampanye saat masa pemilu tahun 2024 yang banyak melibatkan sekali nih para selebriti. Nah, selebriti memberikan dampak cukup besar
pada media sosial Instagram atau yang kita sebut sebagai influencer maupun influencer media sosial memiliki kemampuan besar untuk mempengaruhi pandangan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, banyak nih generasi muda cenderung lekat dengan ponsel. Selebriti dan influencer dapat mempengaruhi para partisipasi politik, khususnya calon pemilu pada rentang usia generasi muda. Mereka akan mudah mengakses berbagai informasi terkait isu-isu yang sedang diperbincangkan. Next, selanjutnya kita ada sarannya nih. Yang pertama itu masyarakat terutama pada generasi muda perlu diberikan pengetahuan tentang literasi digital agar mampu memilah informasi yang benar dan tidak gampang terpengaruh oleh konten politik yang provokatif. Nah, yang kedua itu penggunaan media sosial, khususnya Instagram, sebagai sarana kampanye politik harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab oleh para selebritas dan influencer agar isu tersebut yang dibagikan tetap netral dan tidak menyebarkan berita palsu atau hoaks. Yang ketiga itu para calon pemilihan dan partai politik sebaiknya menggunakan Instagram itu secara positif untuk membangun komunikasi yang sehat dengan pemilih, seperti dengan menjelaskan visi dan misinya secara jelas serta membangun dialog yang konstruktif. Nah, yang terakhir nih, pemerintah dan pihak terkait harus melakukan pengawasan dan pengaturan penggunaan media sosial selama masa kampanye agar tetap adil dan tidak merugikan siapapun. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2.